Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa. Salam budi luhur. Baik, bertemu lagi di mata kuliah Kalkulus 1. Hari ini kita sudah masuk di pertemuan ke-13. Nah, di pertemuan sebelumnya kemarin kita sudah membahas mengenai diferensiasi, yaitu suatu proses untuk menurunkan sebuah fungsi. Jadi ketika sebuah fungsi didiferensiasikan, itu akan menghasilkan turunannya. Hari ini kita akan masuk bagaimana proses untuk menurunkan fungsi-fungsi trigonometri. Oke, nah yang pertama eh, fungsi trigonometri sinus. Jadi kalau ada sebuah fungsi fx sama dengan sin x, maka turunannya atau dy per dx-nya atau f aksen x-nya itu sama dengan cos x. Nah, seperti itu. Jadi kalau sin x diturunkan, hasilnya adalah cos x. Di sini ada buktinya menggunakan rumus limit yang kemarin. Kalau x-nya adalah sin x, maka dy per dx-nya sama dengan f aksen x-nya sama dengan limit daripada ini, di mana fx plus delta x-nya berarti sin x plus delta x dikurang sin x dibagi delta x. Kemudian kita rubah sesuai dengan rumus sin x plus delta x itu bisa kita rubah menjadi seperti ini, sin x cos delta x plus cos x kali sin delta x dikurang sin x dan seterusnya. Selesaikan limitnya, kita rubah lagi bentuknya dan seterusnya. Kemudian kita masukkan nilai delta x-nya, dapatlah hasilnya adalah cos x. Nah, terbukti. Jadi untuk membuktikannya kita bisa menggunakan limit untuk mencari turunan. Karena turunan ini diibaratkan kemarin sebagai limit delta x dari fx plus delta x dikurang fx dibagi delta x dan seterusnya. Ini kita dapatkan bahwa sin x kalau diturunkan hasilnya adalah cos x. Nah, seterusnya nanti seperti itu untuk di trigonometri ini akan ada beberapa turunan untuk masing-masing bentuk trigonometri seperti ini. Sin x kalau diturunkan menjadi cos x. Oke, jadi untuk turunan dari sin x itu adalah cos x. Nah, sekarang bagaimana kalau dia bentuknya adalah fungsi komposisi, y-nya adalah sin u, bukan sin x. Jadi u-nya itu berupa sebuah fungsi juga. Nah, ini berarti adalah fungsi komposisi. Maka ketika dia bentuknya fungsi komposisi, kita menentukan turunannya menggunakan aturan rantai. Nah, jadi ketika kita misalkan ini sin u, maka dy per du-nya turunan dari sin itu adalah cos u, cos ya, cos u. Nah, untuk menentukan dy per dx-nya, dy per dx itu adalah dy per du dy per du dikali du per dx. Nah, ini ya. Per dx, dy per du-nya ini adalah cos u. Maka dy per dx adalah cos u dikali du per dx. Begitu ya. Y sama dengan sin u, maka dy per du sama dengan cos u. U sama dengan fx, maka du per dx sama dengan f aksen x. Ini berlaku aturan rantai, hasilnya adalah ini. Oke, itu kalau dia bentuknya komposisi. Kemudian sekarang bagaimana
kalau fungsinya berupa trigonometrik kosinus cos X, maka turunannya adalah min sin X. Nah, ini semua bisa dibuktikan, langkah-langkahnya sama seperti tadi. Kita menggunakan limit seperti ini, turunkan, kemudian kita membentuknya sesuai dengan rumus-rumus trigonometri. Seterusnya sampailah terbukti bahwa kalau cos diturunkan hasilnya adalah sin min sin. Jadi kalau cos X diturunkan min sin X. Nah, gimana kalau dia bentuknya cos U? Nah, sama seperti tadi, fungsi komposisi kita selesaikan. Y-nya adalah cos U, maka dy per du-nya min sin U, U-nya fx, maka du per dx-nya adalah turunan atau aksen daripada fx tadi. Nah, punya fx, turunannya adalah f aksen x, itu sama dengan du per dx. Ini ya. Berlaku aturan rantai. Ini kita lihat contoh. Ini bentuknya berupa fungsi komposisi. Diketahui jika y-nya sama dengan sin pi min 2x, tentukan dy per dx-nya. Maka kita misalkan ini adalah u. Kemudian ketika sudah kita misalkan ini adalah u, maka y-nya menjadi sin u. Nah, untuk menentukan dy per dx-nya, kita cari turunan ini, kemudian dy per du-nya. du per dx turunan dari pi min 2x itu adalah min 2. Jadi kalau pi ini berupa konstanta, berupa bilangan. Nilai pi itu adalah 22 per 7. Nah, kalau dia konstanta diturunkan hasilnya adalah 0. 22 per 7 itu mendekati 3,14 sekian. 14 sekian. Jadi ini pi ini berupa bilangan seperti ini. Maka ketika diturunkan jadi 0. Kemudian min 2x diturunkan jadi min 2. Y sama dengan sin U. Karena sudah kita misalkan pi min 2x itu sama dengan U. Maka turunan dari sin U, dy per du adalah cos U. Nah, kemudian untuk menentukan dy per dx-nya menggunakan aturan rantai. Cos U dikali minus 2. Kita masukkan lagi, U-nya itu adalah pi min 2x, min 2 pindah ke depan. Oke, hasilnya adalah ini. Kemudian contoh lagi dalam bentuk cos trigonometri. Cos ini cos U juga. Jadi ini berupa fungsi x per 2, tentukan dy per dx-nya. Nah, langkahnya sama seperti yang sebelumnya tadi. Kita misalkan U sama dengan x per 2. Ketika sudah kita misalkan U-nya sama dengan x per 2, maka y-nya jadi cos U. Nah, kemudian kita turunkan ini. Ini turunan dari x per 2 itu adalah x per 2 itu sama saja dengan setengah x. Nah, kalau setengah x diturunkan tinggal setengah. Cos U diturunkan dy per du-nya min sin U. Dipindah ke depan, U-nya kita masukkan lagi x per 2. Jika y-nya sama dengan sin 2x, ini ada contoh lagi, dikali cos 3x, tentukan dy per dx-nya. Harusnya di bawah sini. Contoh yang 510 ini adalah ini. Soalnya kemudian penyelesaiannya adalah kita misalkan sin 2x itu sebagai U, kemudian cos 3x sebagai V, maka berarti ini adalah bentuk perkalian. Perkalian y-nya sama dengan U dikali V. Oke, maka
turunannya y aksennya atau dy per dx-nya, kita pakai y aksen berarti berlaku turunan rumus untuk bentuk perkalian fungsi. Jadi u aksen v tambah u v aksen. Ini atau kalau pakai dy per dx sama aja. Atau du per dx, dv per dx sama saja. Kalau u-nya sin 2x, maka ini fungsi komposisi, ini komposisi juga. Du per dx-nya adalah 2 cos 2x, dv per dx-nya min 3 sin 3x. Nah, kemudian pakai rumus perkalian, turunan untuk bentuk perkalian. U aksen ini sama dengan du per dx, v ditambah u v aksen dv per dx. Nah, ini sama dengan u aksen. Kalau kita mau pakai yang lebih singkat, yang ini adalah v aksennya atau dv per dx ini adalah v. Nah, berdasarkan rumus aksen v ditambah u v aksen. V u v aksen, maka kita jumlahkan seperti ini, hasilnya adalah ini. Oke, itu hasil turunan daripada sin 2x cos 3x. Sekarang kita lihat contoh lagi, bentuk pembagian. Nah, ketika dia bentuknya berupa pembagian fungsi, kalau di sini kebetulan fungsi trigonometri, tetap kita menggunakan rumus untuk turunan yang fungsi bentuknya berupa fungsi pecahan seperti ini. Atau pembagian dua buah fungsi u per v, maka kalau kita pakai penulisan yang secara singkat, fungsinya u per v, maka turunannya adalah ini y aksennya, y-nya bentuknya u per v, maka y aksennya itu adalah u aksen v dikurang u v aksen dibagi v kuadrat. Atau kalau di sini kita pakai du per dx, ini dv per dx v aksen. Oke. U du per dx, v dv per dx, ini dan ini masukkan ke rumus ini, u aksen v dikurang u v aksen dibagi v kuadrat. Hasilkan. Nah, ini hasilnya. Y aksen atau di per dx-nya adalah ini. Oke. Jika y sama dengan x sama dengan tangen x. Nah, kalau tadi sin per cos, kemudian ini adalah tangen. Tangen x diturunkan jadi secant kuadrat x. Nah, buktinya sama seperti yang sebelumnya. Oke. Kalau dia bentuknya komposisi, maka berlaku aturan rantai. Nah, jadi kalau ini terbukti. Jadi ingat-ingat aja. Oh, kalau tangen diturunkan jadi secant kuadrat. Nah, kalau dia x, secant kuadrat x. Kalau dia u, secant kuadrat u, du per dx. Gitu ya. Oke. Kemudian kita lihat contoh. Ada fungsi berupa fungsi trigonometri 5 tangen 3x. Kita disuruh menentukan turunan daripada fungsi ini. Nah, karena di sini fungsinya berupa fungsi komposisi, maka kita misalkan u. Jadi seterusnya ini diturunkan du per dx-nya, ini dy per du-nya. Nah, secant kuadrat u. Kemudian kita gunakan aturan rantai. Dapatlah hasilnya.
Oke. Kemudian kalau dia berupa kotangan kalau diturunkan menjadi min cosecant kuadrat X. Sama, semuanya itu bisa dibuktikan. Ini. Nah, kotangan itu sama dengan cos per sin. Kalau tangan adalah sin per cos, kebalikannya ya. Misalkan kemudian pakai rumus kuadrat, pakai rumus apa? Pembagian yang turunan untuk fungsi berupa pembagian dua buah fungsi, hasilnya adalah min cosecant kuadrat X. Nah, kalau dia berupa kotangan U, maka di U-nya min cosecant kuadrat U di U per dx. Dibuktikan juga. Terbukti ya. Oke, contoh setengah kotangan sepertiga X, tentukan dy per dx-nya. Misalkan U, sudah dimisalkan ini sama dengan U, maka Y-nya jadi setengah kotangan U. Turunkan, kemudian gunakan aturan rantai, hasilnya adalah ini. Oke, kemudian secant kuadrat. Diturunkan jadi secant X tangan X. Kalau dia U sama pakai aturan rantai, masuk posisi. Secant X tangan X. Ini secant U tangan U dikali du per dx. Jadi kalau aturan rantai itu ada perkalian lagi dengan fungsinya ini. Sampai kelupaan nih. Kalau dia X, secant X tangan X, tapi kalau dia secant U, maka secant U tangan U turunan daripada secantnya sendiri, secant U-nya, kemudian dikalikan lagi dengan turunan dari U-nya. du per dx, itulah aturan rantai. Oke. Kemudian cosecant X. Cosecant X kalau diturunkan menjadi min cosecant X kotangan. Tekan juga. Karena cosecant sama dengan sepersin X, kita bisa menggunakan turunan yang untuk fungsi-fungsi yang berupa pembagian dua buah fungsi. Oke. Bukti. Kalau U sama berupa komposisi, turunan dari cosecant U. Nah, kalau X ini, kemudian kalau U tidak cukup sampai di sini, harus dikalikan lagi dengan turunan dari U-nya. Menggunakan aturan rantai. Oke. Ini. Nah, tapi kalau nanti ketemu dengan soal cosecant U, ya bisa menggunakan cara seperti ini, atau bisa langsung dimasukkan ke sini. Untuk menentukan turunan dari cosecant U. Oke. Nah, ini kita lihat contoh. Ini cosecant U, tentukan dy per dx-nya. Misal, jadi kita pakai permisalan U, sama seperti tadi, P itu diturunkan jadi 0, min X diturunkan min 1, yang ini. Kemudian kita masukkan ke rumus aturan rantai. Ya. Ini ada lagi. So, untuk turunan fungsi trigonometri ada beberapa ketentuan untuk menentukan turunan daripada trigonometri. Kalau sin diturunkan jadi apa, cos jadi apa, tangen jadi apa, kemudian cosecant, kotangan, dan seterusnya. Ini sudah ada ketentuannya di sini. Nah, kalau dia bentuknya komposisi, kita pakai aturan rantai seperti ini, atau kita langsung masukkan rumusnya ini seperti ini juga bisa. Baik, untuk turunan fungsi-fungsi trigonometri. Nah, sekarang kita masuk ke turunan tingkat tinggi. Jadi, kalau kemarin kita menurunkan fungsi yang bisa diturunkan diferensiabel, maka dapat mencari turunan pertama. Nah, jadi kalau yang kemarin aksen itu adalah turunan pertama. Aksennya hanya satu saja.
Nah, jika turunan pertama tersebut juga bisa diturunkan atau differentiable, maka kita dapat menentukan turunan kedua dari fungsi tersebut. Kemudian, secara umum, jika turunan ke n-1 itu bisa diturunkan atau differentiable, maka kita dapat menentukan turunan ke n dari fungsi tersebut. Biasanya turunan kedua dan seterusnya dari suatu fungsi itu disebut dengan turunan tingkat tinggi. Seperti itu. Turunan pertama, kedua, ketiga ditulis dengan lambang. Kalau kita pakai lambang dy per dx, notasi seperti ini, Leibniz, maka turunan keduanya itu d kuadrat y per dx kuadrat. Turunan ketiganya d pangkat 3 y per dx pangkat 3. Nah, tapi kalau kita pakai aksen, lambang aksen, maka turunan pertama itu aksennya hanya 1. Kemudian turunan kedua aksennya 2. Kemudian turunan ketiga aksennya ada 3. Nah, ini untuk turunan pertama, kedua, dan ketiga. Nah, untuk seterusnya gimana? Sedangkan untuk turunan ke n dengan n-nya itu sudah lebih dari 3 atau sama dengan 4 atau lebih besar atau sama dengan 4, maka kita tidak menggunakan lambang yang seperti tadi. Kita menggunakan lambangnya adalah, nah kalau yang pakai notasi yang dy per dx sesuai dengan n-nya masih sama. Nah, tapi kalau pakai yang aksen untuk yang fx, kita tidak pakai aksennya. Untuk turunan keempat aksennya ada 4 kali, tapi sesuai dengan turunan keberapa. Kalau dia keempat, n-nya 4, berarti di sini adalah angkanya 4. Kalau turunan kelima, maka di sini adalah 5 dan seterusnya. Oke, contoh. Tentukan turunan pertama sama sampai dengan turunan keempat dari fungsi fx sama dengan x kuadrat min 4 pangkat 3. Nah, kalau kita perhatikan fungsi ini adalah fungsi komposisi, karena ini fungsi kemudian fungsi di dalam fungsi. Jadi ini fungsi kemudian dipangkatkan. Untuk menyelesaikannya sesuai dengan aturan rantai, turunan pertamanya itu adalah sesuai dengan aturan rantai, turunan dari ini dikalikan turunan yang di dalam sini. Nah, ini aturan rantai dilihat lagi, kemarin sudah kita bahas juga, tadi sudah di trigonometri. Nah, ini menggunakan aturan rantai. Turunan dari yang pangkat 3 ini adalah ini, dikalikan dengan turunan fungsi di dalam sini adalah 2x. Jadi ini menggunakan permisalan U, aturan rantai. Nah, ini turunan pertama. Kemudian turunan keduanya, atau di kuadrat y per d kuadrat, atau f aksen double aksennya. Maka karena ini bentuknya perkalian fungsi U dikali V, kita menggunakan rumus U aksen V ditambah U dikali V aksen. Nah, V aksennya karena kebetulan di sini komposisi, berlaku aturan rantai lagi. Ini aturan rantai lagi. 2x dikali 2x. Nah, seperti yang tadi di sini. Jadi kalau bentuk komposisi harus diingat lagi, kita fungsi fx berupa komposisi. Jadi kalau x kuadrat min 4 ini min 4 dipangkatkan lagi. Nah, ini sudah berupa komposisi fungsi. Dua fungsi yang digabung, maka berlaku aturan rantai untuk menentukan turunannya. Nah, kita bisa pakai permisalan, misalkan U-nya adalah x kuadrat min 4. Pokoknya sama seperti yang sebelumnya tadi, menyelesaikan turunan komposisi pakai aturan rantai. Mereka ya. Jadi U per dx-nya atau U aksennya
2x. Nah, yang ini. Kemudian fx-nya diturunkan, f aksennya adalah y-nya kalau kita pakai y, jadi u kuadrat. U kuadrat itu adalah turunannya di y per du-nya 2u pangkat 2 dikurang 1, pangkat 1, 2u. Nah, u-nya ini adalah y kuadrat min 4. Jadi dy per du dikali du per dx. Pokoknya gunakan aturan rantai seperti yang sebelumnya. Kalau dia berupa komposisi, maka turunan dari fungsinya ini dikalikan turunan fungsi di dalam sini. Oke, karena ini bentuknya komposisi, turunan keduanya, turunan pertamanya hasilnya adalah berupa perkalian. Kebetulan salah satu fungsinya berupa fungsi komposisi seperti ini. 6x dikali fungsi komposisi seperti ini. Maka kita pakai rumus turunan untuk fungsi yang berupa perkalian, yaitu u aksen v ditambah u v aksen. Ini turunan keduanya. Kemudian kalau masih bisa kita selesaikan, ini kita selesaikan secara aljabar. Kita kalikan ini hasilnya 24 kuadrat min 4. Kemudian nah ini turunan kedua. Jadi kalau aksennya 2 itu masih turunan kedua. Kemudian turunan ketiganya. Nah, ini yang di sini fungsinya adalah perkalian lagi. Kemudian salah satunya komposisi, di sini juga perkalian. Rumus perkalian, aksen V, U, aksennya. Aksen V ditambah U, aksen. Nah, seperti itu. Ini juga sama. Ini fungsi komposisi ya. Ini bukan perkalian. Ini bisa langsung aja. 2 dikali 6 turunannya. Oh, ini fungsi komposisi juga ya. Ini fungsi komposisi. Kemudian perkalian juga. 6. Nah, jadi ini adalah fungsi komposisi. 2 dikali 6. Berarti kita pakai aturan rantai. Gunakan aturan rantai. 2 dikali 6, 12. Kemudian y kuadrat min 4, 2 pangkat. Pangkatnya 2 dikurang 1, dengan 1. Dikalikan turunan dari y kuadrat min 4, 2. Oke, ini bisa kita selesaikan. Kuadrat. Dan seterusnya sampailah dapatnya 120x pangkat 3 min 208x. Nah, ini baru turunan ketiga. Kita disuruh menentukan turunan keempat. Maka turunan keempatnya berarti dari turunan ketiga ini tinggal kita turunkan sekali lagi. 4 x itu adalah 3 dikali 120 berarti 360. X kuadrat dikurang 208x itu kalau diturunkan jadi 208. Nah, kira-kira seperti ini untuk turunan keempatnya. Oke, itu seperti itu untuk turunan tingkat tinggi. Nah, kemudian kita lihat di sini ada diferensial. Ini masalah turunan tadi sudah kita bahas. Lambang dy per dx sebagai suatu kesatuan merupakan lambang dari turunan pertama suatu fungsi. Nah, yang ini kita akan bahas pengertian dy dan dx secara terpisah. Yang maksud dengan diferensial. Misal terdapat suatu persamaan y sama dengan fx. Dapat delta y sama dengan delta x dikali delta x. Jika harga delta x-nya sangat kecil, maka delta y menjadi sangat kecil juga. Sehingga persamaan dapat ditulis, ya kan ini adalah dy
sama dengan f aksen dx. Ini grafiknya. Jadi kalau nilai perubahannya itu delta x-nya itu sangat kecil, maka kita bisa menyatakan bahwa dy itu sama dengan f aksen x dx. Nah, dx dan dy itu disebut diferensial dari x, dx-nya diferensial dari x, dy-nya itu diferensial dari y. Jadi diferensial y atau dy itu adalah perubahan kecil pada peubah y akibat adanya perubahan kecil pada peubah x atau dy. Kita lihat contoh di sini, misalkan ada fungsi y sama dengan y kuadrat min 2x min 3. Tentukan diferensial y-nya. Maka ini fx-nya adalah ini. Berarti turunannya adalah 2x min 2. Hingga dy per dx-nya adalah ini. dy-nya adalah 2x min 2 dx. Sesuai dengan ketentuan tadi ya. Nah ini. dy sama dengan f aksen x dx. Jadi dy itu sama dengan f aksen x dx. Aksennya kita tentukan 2x min 2. Inilah diferensial dari y-nya. Jadi di sini dy ini adalah perubahan kecil pada peubah y akibat adanya perubahan kecil pada peubah x atau dx. Oke, kita lihat contoh lagi dalam bentuk seperti ini. Misalkan volume sebuah silinder adalah V sama dengan pi R kuadrat H. Jika jari-jari silinder tersebut membesar 1% dari jari-jari asal, nah, nanti kita lihat di sini tentukan perubahan volumenya. Nah, R kuadratnya adalah jari-jari. R ini adalah jari-jari. Ketika dia membesar 1%, berarti di situ ada perubahan. Perubahan itu bisa membesar, bisa mengecil. Nah, maka kita artikan di sini bahwa 1% ini adalah perubahan R-nya atau dr-nya. Nah, kebetulan di sini variabel yang digunakan adalah V dengan R. Nah, jadi fungsinya itu terhadap R. V-nya adalah Fr sama dengan pi R kuadrat H. Maka turunannya adalah 2 pi R H. Nah, tanyakan perubahan volume dP itu sama dengan F aksen R dr. F aksennya ini. Kemudian R-nya itu adalah dr-nya, dr-nya adalah 1% dari R, 0,01. Maka kita dapatkan ini dP-nya. Nah, jadi perubahan volume silinder itu adalah 0,02 pi R kuadrat H. Nah, oke, jadi untuk pertemuan hari ini 13 kita sudah bahas mengenai turunan fungsi trigonometri, kemudian turunan tingkat tinggi, dan juga sampai ke diferensial. Untuk materinya kita sampai di sini. Nanti kita akan lanjutkan kembali sedikit mengenai turunan fungsi implisit, kemudian kita lanjutkan ke pengantar untuk integral fungsi. Baik, untuk hari ini Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.